Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah zikir dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal ini sebagaimana suatu kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk ke dalam golongan penghuni neraka. Lantas, apakah penyebab wanita tersebut sehingga termasuk dalam golongan penghuni neraka? Simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Hal ini sebagaimana kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Muhammad SAW menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi SAW menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak baik. Memang lisan adalah nikmat yang besar. Dengan lisan ini, seseorang pun bisa mendulang pahala yang berlimpah ruah jika lisan tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, lisan juga bisa berbalik menjadi malapetaka yang bisa mencelakai pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu bisa terjadi apabila lisan digunakan untuk perkara yang tidak baik dan kerap menyakiti hati orang lain. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Muhammad SAW menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang yang terdekat di sekitar kita, seperti tetangga, keluarga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah, namun sering mengumpat, mencela dan selalu berbuat buruk terhadap orang lain, maka tidak akan menjamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah singkat mengenai seorang wanita di zaman Nabi. Ia rajin sholat dan sedekah, akan tetapi disebut sebagai penghuni neraka. Hal itu karena ia masih membuat tetangganya tidak nyaman, karena kerap menyakiti tetangganya, baik dari ucapan maupun perbuatan. Hal semacam ini jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sebagaimana sabdanya, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjalankan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, kami memohon maaf, dan itu merupakan kesalahan kami. Dan jika ada benarnya, maka itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.